Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Baik, di sini saya akan membaca terlebih dahulu yaitu modul percobaan 2 mata kuliah Project Rutin Mikroprosesor dan Mikrokontroler. Di sini pada judul modul percobaan 2-nya yaitu implementasi operasi aritmatika dan logika dasar menggunakan Arduino atau simulasi ALU sederhana. ALU itu merupakan Arithmetic Logic Unit. Nah, yang pertama, sini ada tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya di sini setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan fungsi ALU atau Arithmetic Logic Unit dalam mikroprosesor. Yang kedua yaitu mengimplementasikan operasi aritmatika atau penjumlahan biner dan logika AND, OR, XOR, dan NOT menggunakan Arduino dan rangkaian sederhana. Yang ketiga, menguji dan membandingkan hasil operasi berbasis hardware atau gerbang logika atau IC dan software atau perhitungan di program. Yang keempat yaitu mendokumentasikan hasil pengujian dan menganalisis limitasi, miss, carry, overflow, dan delay. Nanti saya dokumentasikan di akhir video. Lalu yang kedua yaitu waktu pelaksanaan. Di sini waktu pelaksanaannya untuk totalnya yaitu 1 sampai 2 pertemuan laboratorium. Untuk pertemuannya itu 2 kali 100 menit setiap pertemuan. Untuk yang pertemuan pertama yaitu dilaksanakan pemasangan rangkaian, upload kode dasar, dan pengujian operasi logika. Lalu pertemuan kedua yaitu perluasan menjadi adder 2 bit atau 4 bit, analisis carry atau overflow, lalu laporan. Yang ketiga yaitu alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya di sini yang pertama yaitu Arduino Uno, yang pasti itu Arduino Uno berjumlah 1 buah. Lalu harus ada breadboard untuk mempermudah kita merangkai dan juga jumper wires atau kabel jumper. Lalu LED-nya kita di sini ada 8 sampai 10 buah. Akan tetapi kita pakai nanti itu cuma 3 buah, di sini 8 sampai 10 buah untuk ada stok untuk buah LED-nya. Lalu resistor yaitu 220 ohm. Untuk keempat yaitu push button atau deep switch untuk input 6 sampai 10 buah. Akan tetapi kita pakai nanti 4 buah. Lalu IC logika ini opsional untuk perbandingan XOR 7486, N 7408, OR 7432 jika tersedia. Kalau tidak kita punya tidak usah dipakai. Untuk opsional lagi ini ada IC full adder 7483 yang seri 7483 atau rangkaian half adder atau full adder dari IC discrete. Lalu yang terakhir yaitu wajib ada PC dengan Arduino IDE-nya atau bisa menggunakan laptop. Di sini saya menggunakan laptop. Yang keempat yaitu konsep singkat. Untuk konsep singkatnya di sini ALU merupakan operasi aritmatika, add, sub, dan logika AND, OR, XOR, dan NOT. Lalu konsep singkat yang kedua yaitu dalam praktikum ini mahasiswa akan membangun yang pertama bagian A yaitu implementasi operasi logika dasar untuk membaca input atau switch, menampilkan hasil pada LED, misalnya A and B atau A tambah B, A OR B atau R kali dan A XOR B. Lalu bagian B yaitu implementasi penjumlahan biner, half adder, full adder, atau multi-bit adder. Menggunakan kombinasi gerbang logika di breadboard atau dihitung via software pada Arduino. Lalu bandingkan hasilnya atau termasuk carry bit. Yang kelima yaitu spesifikasi percobaan atau desain sistem. Untuk yang pertamanya itu ada input. Inputnya 2 operan 2 bit yaitu inputnya tadi kita menggunakan push button yaitu A1 dan A0 dan input B1 dan B0 itu 2 input. 2 operan 2 bit akan tetapi menggunakan 4 push button yang diset oleh deep switch atau push button. Nah, untuk outputnya yaitu hasil summary 2 bit plus carry. Berarti di sini kita S1 S0 atau carry out. Di sini
Dari sini kita lihat di sini ada 3 outputnya. Saya menggunakan LED untuk 3 outputnya, yaitu di sini kan ada ditempelkan pada LED. Nah, lalu mode perbandingan, mode HW atau hardware, menggunakan IC gerbang atau rangkaian adder discrete. Lalu mode software, yaitu Arduino membaca input digital atau membaca digital, menghitung penjumlahan dekode dan menampilkan hasil ke LED. Lalu yang keenam untuk langkah kerja atau prosedur eksperimen. Untuk persiapannya untuk waktunya 15 sampai 20 menit. Untuk persiapan yang pertama yaitu siapkan breadboard dan Arduino. Pasang LED ke pin digital misalnya D2 sampai D9. Itu pin D2 hingga pin D9 untuk menampilkan input dan outputnya. Lalu pasang read switch atau push button untuk input operand. Pastikan menggunakan pull down atau pull up sesuai wiring. Untuk bagian A-nya, operasi logikanya kita buat waktunya 30 sampai 40 menit. Untuk bagian A, bagian ketiganya, untuk bagian A yaitu langkah ketiganya yaitu rangkaikan 2 input A dan B ke Arduino. Tulis kode untuk menghasilkan dan menampilkan A and B, A or B, A XOR B, not A di LED. Lalu yang langkah keempat yaitu uji semua kombinasi input 00, biner 00, 01, 10 dan 11. Catat hasil yang muncul di LED. Bagian B yaitu langkah bagian B yaitu penjumlahan biner. Kita membutuhkan waktu 45 atau memakai waktu 45 sampai 60 menit saja. Untuk langkah kerja yang kelima yaitu implementasi adder secara hardware. XOR untuk sum and N untuk carry. Menggunakan IC seri 7486 dan IC seri 7408 atau membuatnya menggunakan Arduino atau software. Lalu langkah yang keenam yaitu kembangkan menjadi full adder atau menggabungkan 2 half adder plus OR untuk carry. Uji untuk semua kombinasi input A, input B dan carry in. Untuk langkah yang ketujuh yaitu perluas menjadi 2 bit adder. Cascade 2 full adder sehingga menghasilkan S1, S0 dan carry out. Lalu uji kombinasi untuk memastikan carry antar bit kerja. Lalu langkah yang ke-8 yaitu bandingkan hasil antara mode hardware, IC dan mode software Arduino menghitung. Lalu catat perbedaan jika ada, seperti delay, glitch, atau kebutuhan debouncing pada input. Lalu untuk sesi dokumentasi atau analisis kita menggunakan sisa waktunya saja, yaitu untuk langkah yang ke-9 yaitu ambil foto wiring, screenshot LED, dan rekam tabel kebenaran hasil. Tulis laporan singkat, buatkan argumen tentang carry dan overflow. Untuk yang ke-7, di sini ada contoh kode atau Arduino mode software sederhana 2 bit adder. Nah, di sini ada codingannya untuk Arduino-nya. Di sini ada input pins untuk port A1, A0, B1, B0. Nah, di sini kita buat pin A1, A0, B1, B0-nya untuk menjadi input. Post integer A0 sama. Nah, untuk A0-nya kita buat di pin 2, A1-nya di pin 3, B0-nya di pin 4 dan B1-nya di pin 5. Lalu untuk output pinnya kita buat di S0 untuk output pin S0, S1 dan carry out-nya kita buat integer. S0-nya itu di pin 6, D6 pada Arduino-nya. S1 output S1 dari pin 7 dan carry out-nya dari pin 8. Untuk void setup di sini kita serial begin 9600. Integer in pins. Nah, di sini integer in pins A0, A1, B0, B1-nya.
Untuk integer i-nya sama dengan 0, i lebih kecil dari 4, i plus plus, pin mode. Nah, di sini file setup, di sini fungsinya untuk men-setup pada di sini untuk men-setup kita aktifkan komunikasi. Di sini serial bagiannya itu kita aktifkan komunikasi serial dengan untuk menampilkan hasil di monitor tersebut. Nah, kita input di set input pull up-nya itu artinya tombol aktifnya dalam kondisi low 0 ketika ditekan. Lalu outputnya di set untuk LED agar bisa menampilkan hasil penjumlahan secara visual. Lalu di sini ada void loop-nya. Nah, untuk void loop-nya itu di sini read inputs infer jika menggunakan input pull up. Integer A0 digital read A0, integer A1 digital read A1, integer B0 digital read B0, integer B1 digital read B1. Karena menggunakan input pull up, logika tombol dibalik tanda, yaitu tanda seru itu untuk membalik tandanya. Untuk menandakan tombolnya dibalik. Jika tombol ditekan berarti 1, jika tombol tidak ditekan berarti 1, jika tombol ditekan berarti 0. Lalu di bawahnya ini integer A1 nih. Di sini untuk integernya, integer sumnya itu A plus B. Nah, kita menggabungkan 2 bit menjadi 1, bilangan 2 bit. Misalnya jika A1 ini sama dengan 1 dan A0 sama dengan 0, maka A-nya itu menghasilkan 2. Disitulah. Lalu untuk integer sum A plus B itu di sini proses penjumlahan dilakukan secara langsung karena Arduino sudah menghitung dalam bentuk desimal. Jika A-nya ini menghasilkan 2 dan B-nya itu menghasilkan 3, maka sumnya itu A ditambah B, 2 ditambah 3 menghasilkan 5. Bilangan binarnya itu 101. Lalu kemudian hasilnya di sini integer S0 sum 0x0, integer S1 dan integer ke0-nya itu. Nah, di situ hasilnya itu kita pecah menjadi bit-bit. Logikanya 0 kali 01 artinya ambil bit paling kanan. Lalu tanda arah sum ke kanan ini artinya geser ke kanan untuk membaca bit yang lebih tinggi. Nah, maksudnya ini pada saat S0-nya itu aktif, dia bit paling rendah. Nah, pada dia S1 aktif, dia artinya bitnya itu sudah bergeser ke kanan untuk membaca yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu jika dia bergeser lagi ke kedua, dia udah bergeser dari 1 ke 2. Yang artinya dia sudah carry out. Lalu di sini ada digital write, di sini untuk menampilkan hasilnya. Digital write-nya itu kita buat untuk menghasilkan hasil dari coding itu. Di situ maksudnya LED akan menyala sesuai binar hasil. S0 menyala, bit 0 menyala 1. S1 menyala bit 1 bernilai 1, carry out menyala, ada carry keluar, hasil melebihi 3. Selain itu ada serial print juga di sini. Di sini fungsinya untuk menampilkan hasil di serial monitor. Serial printnya itu sebenarnya A sama dengan 2, contoh tampil di serial A sama dengan 2, B sama dengan 3. Jadi sumbernya itu 5. Jadi S1, S0-nya itu 01, C ini itu sama dengan 1. Berarti aktif. Lalu untuk gambar atau skematik rangkaian, berikut beberapa gambar atau skematik rangkaian cocok untuk modul ini. Contoh rangkaian full adder pada Tinkercad atau breadboard plus Arduino. Visual wiring dan simulasi. Yang kedua yaitu proyek 4-bit adder instructables. Dokumentasi dan foto pada breadboard plus LCD.
berguna sebagai referensi pengembangan multibit. Lalu yang ketiga yaitu gambar atau skematik rangkaian. Yang ketiga yaitu contoh diskusi dan gambar rangkaian 2 bit adder, forum atau tanya jawab, berguna untuk troubleshooting dan contoh wiring. Lalu keempat yaitu tutorial gerbang logika dan wiring. Ini untuk referensi teori plus contoh wiring. Silakan cari gambar yang sesuai dengan percobaan ini. Lalu yang kesembilan yaitu pengukuran dan analisis yang diharapkan. Yang pertama, tabel kebenaran semua operasi logika AND, OR, XOR, dan NOT tercapai semua sesuai teori. Lalu penjumlahan 2 bit, hasil sum, dan code carry out sesuai kombinasi input. Perhatikan kasus overflow, misalnya 3 plus 3 sama dengan 6 dalam 2 bit menghasilkan S10 dan carry outnya sama dengan 1. Bandingkan waktu tanggap atau hambatan glitch antara implementasi hardware IC, gerbang dan software Arduino membaca input. Catat fenomena bouncing pada tombol dan switch. Diskusikan bagaimana ALU di mikroprosesor nyata menangani operasi multibit dan carry propagation atau ripple carry versus look ahead carry. Di sini ada pertanyaan dan soal analisis untuk laporan. Kita buat di laporan nanti. Yaitu yang pertama menjelaskan cara kerja half adder dan full addernya, serta persamaan boolean untuk sum dan carry-nya. Lalu yang kedua diberikan tabel perbandingan hasilnya untuk implementasi hardware atau software. Hardware itu IC, software itu Arduino. Kita buat perbedaannya. Jika ada perbedaan, kita jelaskan penyebabnya. Lalu yang ketiga, jelaskan apa itu carry propagation dan bagaimana hal itu mempengaruhi kecepatan pada multibit adder. Lalu keempat, apabila Anda menginginkan penjumlahan lebih cepat untuk 8 bit, metode apa yang dapat diterapkan pada hardware maupun software? Sebutkan minimal 2 teknik. Lalu yang terakhir yaitu apa efek debouncing pada input switch terhadap stabilitas output. Jelaskan solusi praktis yang Anda terapkan. Sekian untuk penjelasan pada modulnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada rangkaian serta cara kerjanya pada rangkaian tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaiannya dan juga cara kerjanya. Baik, sebelum kita menjelaskan rangkaiannya, di sini saya memasukkan codingan yang saya ambil tadi dari modul tersebut. Saya masukkan ke aplikasi Arduino Uno di laptop ini. Nah, di sini kita masuk ke rangkaiannya. Di sini saya sudah menyambungkan rangka dari laptop ke Arduino tersebut. Nah, di sini terdapat 4 push button. Di mana push button yang pertama yaitu A0 tadi terhubung ke pin 2. Push button yang kedua A1 itu yaitu terhubung ke pin 3. Lalu push button yang ketiga yaitu B1 terhubung ke pin 4. Lalu push button yang terakhir yaitu B1 terhubung ke pin 5. Dan di sini outputnya yaitu tadi outputnya kan ada S0, S1 dan carry out. Nah, di sebelah kanan ini terdapat carry outnya. Di tengah ini terdapat S0-nya. Inilah merupakan S0-nya. Lalu di pinggir ini sebelah kiri inilah merupakan S1-nya, output S1-nya. S0-nya itu carry out-nya itu untuk outputnya ini terhubung di pin 6 hingga 8. Pada outputnya ini terhubung seri dengan resistor 220 ohm tadi. Lalu di sini groundingnya saya satukan, lalu saya hubungkan ke grounding pada Arduino tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dan menjalankan rangkaian tersebut. Di sini pada A0-nya saya tekan.
dia yang S0-nya itu akan hidup. S0-nya hidup. Lalu di sini yang ketiga ini S0-nya juga hidup. Pada push button yang kedua ini S1-nya hidup. Yang terakhir S1-nya hidup. Nah, di sini menjelaskan pada jika kita pencet pada tombol 1 dan tombol 3, maka dia akan menghidupkan pin yang paling rendah. Output yang paling rendah. Nah, jika kita menekan tombol kedua dan keempat ini, output yang menengah dia akan berpindah ke berpindah seperti tadi di codingan, dia akan berpindah ke sisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, jika kita menekan ini tombol 1 dan tombol 3 ini yang menghidupkan output yang paling rendah itu, jika kita menekan secara bersamaan kedua tombol tersebut, dia akan berpindah ke sisi sebelahnya, sisi yang lebih tinggi dari dia, yaitu pin S1, yaitu output menengah. Nah, tadi jika kita menekan tombol 2 dan 4 ini, 2 dan 4 akan menghidupkan pin S1, yaitu output yang menengah. Jika kita menekan tombol 2 dan 4 itu untuk yang menghidupkan pin output yang S1 atau output yang menengah itu, jika kita menekan keduanya bersamaan, maka pin yang carry out ini akan menghasilkan binarnya melebihi 3, jadi carry outnya akan hidup, yaitu yang di sebelah kanan ini. Nah, maka codingan yang saya masukkan kepada rangkaian ini sudah berjalan dengan baik. Di sini sudah terdapat kita sudah bisa menghidupkan S1, S0 dan juga carry outnya. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.